Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septianuar Fernanda. Saya sedang menempuh pendidikan di STKI PPGRI Banjarmasin, Prodi PGSD. Dalam video ini saya menjelaskan materi pendidikan agama kelas 3. Yang pertama, belajar mengenal dan memahami sifat wajib Allah. Yang kedua, belajar tentang arti dan hikmah ibadah sholat. Ketiga, belajar membaca dan menulis surat Al-Kautsar. Keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang maha mengetahui, yang maha mendengar. Kelima, belajar menikmati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, belajar mengenal dan memahami sifat wajib Allah. Percaya dan yakin Allah itu ada. Sifat-sifat wajib Allah, adanya Allah ini menjadikan salah satu sifat yang melekat pada sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah ini adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memiliki sifat tersebut. Sifat wajib Allah inilah yang membedakan Allah sebagai sang pencipta dengan semua makhluk ciptaannya. Sifat wajib Allah ini sangat banyak, yakni 20 sifat. Namun pada kesempatan kali ini saya akan belajar tentang 5 sifat wajib saja. Pertama, sifat wujud atau ada. Sifat wujud artinya ada, maksudnya Allah itu ada dengan zatnya sendiri tanpa ada yang menciptakan dan menjadikannya. Adanya Allah di sini bukan dibuktikan dengan adanya alam raya serta makhluk atau ciptaan yang ada di dalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam cerita singkat yang ada di atas tadi. Mulai dari tata surya yang begitu indah, kemudian makhluk hidup dan bertebaran di muka bumi, baik yang hidup di darat, laut, dan udara, dan sebagainya. Semua itu ada karena ada yang menciptakannya dan mengaturnya. Sebuah hal yang mustahil jika alam semesta berserta tatanan di dalam yang begitu banyak dan rumit ini ada dengan sendirinya dan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Kedua, kidam, paling dahulu atau awal segala sesuatu. Kidam ini artinya adalah yang paling dahulu atau yang paling awal dari segala sesuatu yang ada. Ini menggambarkan bahwa sesuatu alam raya beserta isinya diciptakan, Allah sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang telah diciptakannya. Jika dalam ilmu pengetahuan kita mengetahui istilah metamorfosis yang ada mempunyai arti perubahan bentuk atau peralihan bentuk menjadi sesuatu yang lebih menarik, seperti telur menjadi ayam, maka sifat Allah wajib hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil, karena dialah yang paling dahulu di antara semua ciptaannya. Yang ketiga, baka, kekal atau abadi. Baka artinya kekal abadi dan tidak pernah akan mati atau rusak. Kekalnya Allah adalah terus menerus tanpa dibatasi oleh waktu. Ini tentu berbeda dengan makhluk ciptaannya yang pasti akan mati atau rusak dan batas oleh waktu. Susunan makhluk hidup tatanan alam raya yang penuh peraturan ini pasti suatu saat akan mengalami suatu kerusakan atau kehancuran. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautnya begitu dalam, semua pasti akan mengalami kerusakan, apalagi di hari akhir nanti akan binasa, hancur atau rusak. Keempat, mukhalafatul lil hawadis. Berbeda dengan segala sesuatu atau makhluk yang baru. Mukhalafatul lil hawadis artinya Allah berbeda dengan semua ciptaan atau makhluknya yang bisa diperbarukan.
Sifat wajib Allah yang satu ini tidak berbeda jauh dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Jika manusia mampu menciptakan sesuatu yang baru secara terus-menerus, hadis dalam segala bidang, maka Allah tidaklah demikian, karena hal ini tentu tidaklah mungkin sama sekali. Jika ada sesuatu yang baru, pasti akan berbeda dari sesuatu yang sebelumnya. Dan disinilah tidak ada istilah bahwa Allah itu adalah baru. Kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri atas dirinya. Qiyamuhu binafsihi ini maksudnya Allah mempunyai kuasa atas dirinya tanpa membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun. Adanya Allah sudah ada tanpa ada yang menciptanya dan menjadikannya. Allah lah zat yang maha berkehendak, dan sebab itulah Allah tidak bergantung kepada bantuan dari siapapun dan siapapun. Ini berbeda dengan makhluk ciptaannya yang membutuhkan ketergantungan satu sama lain. Seperti halnya manusia yang paling membutuhkan bantuan antara sesama manusia, mulai dari sengaja berkelangsungan hidupnya dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan minuman yang menyehatkan, ditambah dengan membutuhkan oksigen dan udara segar untuk bernapas. Materi kedua, belajar tentang arti dan hikmah ibadah sholat. Ibadah sholat tentu sudah menjadi kewajiban kita bersama-sama sebagai seseorang beragama Islam atau Muslim. Dalam agama Islam, sholat juga dikenal sebagai tiang agama. Jadi barang siapa yang rajin menjalankan sholatnya, tentu menjaga tiang tersebut berdiri dengan kokoh. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak menjaga ibadah sholatnya, maka orang tersebut sama saja meruntuhkan agamanya. Menjalankan ibadah sholat bagi orang yang beriman tentulah harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pelaksanaannya di tempat yang suci lagi bersih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang arti ibadah sholat itu, beserta hikmah di balik sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Arti dari sholat. Ibadah adalah sholat, ibadah yang sangat penting, sehingga dalam rukun Islam ibadah, sholat ini menjadi menempat nomor 2 setelah syahadat. Secara bahasa, artinya sholat adalah sebagai berdoa. Sedang menurut istilah, sholat adalah suatu ucapan dan gerakan yang ditentukan syariat, yang diawali dengan bacaan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, sholat adalah suatu bentuk bukti pengabdian diri kita kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Selain itu, kita menjalankan ibadah sholat berarti kita juga berdoa, memohon ampun dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat juga salah satu ibadah yang kelak di akhirat akan diperhitungkan pertama kali. Jika seseorang rajin, tekun, serta baik dan bagus menjaga ibadah sholatnya, maka amal perbuatan yang lain tentu dinilai amal perbuatan yang baik dan bagus pula. B. Hikmah dari sholat akan diberi kepada yang menjalankan ibadah sholatnya dengan penuh rasa ikhlas, khusyuk, dan dengan rukun dan syarat sholat. Hikmah dari ibadah sholat ini tentu sangatlah bermanfaat bagi diri kita atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adapun hikmah dari menjalankan ibadah sholat tersebut adalah 1. Agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri kita agar disiplin waktu, melatih untuk hidup tertib dan teratur, menjadikan hidup menjadi damai dan sejahtera, menjadikan hati tentram dan tenang, bersikap rendah hati, membangun persatuan dan persaudaraan,
menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan tercela, hidup menjadi rukun dan damai. Materi ketiga, belajar membaca dan menulis surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ada dalam Al-Quran yang menempat keurutan 108. Arti dari surat Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Surat ini juga terpendek dalam surat Al-Quran karena hanya terdiri dari 3 ayat saja. Dalam kesempatan ini mari kita belajar bersama tentang surat Al-Kautsar. Membaca dan menulis surat Al-Kautsar. Berikut ini akan tampilkan surat Al-Kautsar secara per kalimat beserta cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebagai surat pendek ini tentu menghafal tidak butuh waktu yang lama. Cara tentu saja mudah, yaitu dengan membaca tiap ayat diulang dan berulang-ulang kali sampai hafal semua ayat-ayatnya. Bisa juga dengan mendengarkan bacaan dari teman-teman kita yang tadi, terus menghafalnya hingga pada akhirnya kita pun juga bisa ikut menghafal. Mari kita baca menghafal ayat satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.